Panel pertama menunjukkan Takemichi yang sedang berjalan menemui Naoto. Ia berpikir bahwa dia masih mempunyai harapan untuk mengubah Tauman. Singkat cerita, Takemichi kembali ke masa depan untuk mencari petunjuk tentang apa yang harus dilakukannya. Setibanya di masa depan, Takemichi mendapati dirinya sedang berada di sebuah toko rental tempat dirinya bekerja dulu. Takemichi berpikir di masa sekarang ia masih bekerja di toko tersebut. Namun dugaannya salah, karena Takemichi ternyata datang sebagai pelanggan. Takemichi mulai bertanya-tanya apa yang terjadi pada dirinya sekarang ini. Ia semakin bingung setelah melihat benda-benda mahal yang dikenakannya. Selain itu, penampilannya juga sangat jauh berbeda. Ketika Takemichi melihat pantulan dirinya di cermin, ia seperti tidak mengenali dirinya sendiri. Lalu ketika Takemichi keluar toko, tiba-tiba ia sudah ditunggu oleh seseorang sambil berkata, "Kau telat, Takemichi. Sepertinya kau benar-benar suka dengan toko rental ini ya." Takemichi yang melihat orang itu tampak bingung karena ia sama sekali tidak mengenalnya. Orang asing itu kemudian langsung mempersilahkan Takemichi untuk masuk ke dalam mobil. Takemichi yang sudah berada di dalam mobil langsung bertanya kemana mereka akan pergi. Dengan sedikit bingung, orang asing itu menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke rumah Takemichi seperti yang Takemichi perintahkan. Sopir yang ada di depan juga berkata dirinya hanya melakukan perintah dari Takemichi. Takemichi yang belum memahami situasinya semakin terlihat bingung. Karena mulai khawatir, Takemichi mencoba untuk menghubungi Naoto. Namun ternyata dia tidak mempunyai nomor HP-nya. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Tapi betapa terkejutnya Takemichi ketika keluar dari mobil, ia langsung mendapat hormat atas kedatangannya. Tidak hanya itu, Takemichi juga sudah ditunggu oleh beberapa orang yang terlihat cukup kuat dengan penampilan seperti anggota geng. Takemichi yang melihat mereka begitu menyeramkan langsung terlihat ketakutan. Namun beberapa saat kemudian, Takemichi mulai menyadari bahwa 3 orang dengan penampilan menyeramkan ternyata adalah teman-temannya ketika masih SMP. Dia adalah Yamagishi, Makoto, dan juga Takuya. Mereka memanggil Takemichi dengan sebutan bos, kemudian mengajaknya untuk segera pergi menuju ke lantai atas. Takemichi yang melihat rumah barunya mulai tidak percaya jika di masa depan ia menjadi orang yang sangat sukses. Terlihat beberapa orang langsung menunduk ketika melihat Takemichi sudah sampai. Chifuyu juga terlihat berada di sana. Hal itu cukup membuat Takemichi merasa senang. Namun Chifuyu langsung mengajak Takemichi untuk menghadiri rapat pengurus. Takemichi yang masih bingung dengan situasinya langsung dijelaskan Chifuyu bahwa sekarang ini Takemichi sudah menjadi pengurus puncak Tokyo Manji. Sontak Takemichi langsung terkejut mendengar bahwa dirinya sudah menjadi pengurus Tauman. Panel lalu menunjukkan Takemichi bersama Chifuyu pergi menghadiri rapat Tauman. Terlihat semua pengurus Tauman sedang makan bersama. Sementara Takemichi masih tidak menyangka jika dirinya sudah menjadi pengurus Tauman. Dia berada satu meja bersama orang-orang yang tidak bisa ia sentuh sebelumnya. Terlihat di sana Pachin masih menjadi seseorang yang gila makan. Ada juga Muto dari divisi 5 dan Kawata dari divisi 4. Mereka semua meributkan hal-hal yang tidak terlalu penting. Namun Takemichi menyadari jika Pachin, Pehyan, dan Mitsuya masih tidak berubah walaupun sudah 12 tahun berlalu. Pandangan Takemichi berhenti ketika ia melihat seseorang yang belum ia kenal sebelumnya. Dia adalah Shiba, Inui, dan juga Koko. Chifuyu kemudian mengatakan jika mereka bertiga adalah mantan anggota Black Dragon. Suasana di meja makan menjadi sangat tegang. Pachin yang tidak terima dengan perkataan Shiba langsung menendang kursi dan mengajak Shiba untuk berduel di luar. Namun tiba-tiba seseorang menengahi keduanya. Karena saat ini mereka berkumpul untuk membahas bisnis yang mereka kerjakan baru saja didatangi polisi. Ini bukan lagi taman bermain. Takemichi yang menyadari orang itu adalah Hanma sedikit merasa kaget karena sejak hari itu Hanma masih betah berada di Tauman. Hanma mengatakan jika seseorang pasti sudah mengkhianati Tauman. Sontak semua pengurus merasa terkejut dengan pernyataan Hanma. Pachin berkata walau dirinya bodoh, ia tidak mungkin melaporkan gengnya sendiri. Namun perkataannya dibantah Hanma karena tidak mungkin polisi menciduk bisnisnya dalam waktu bersamaan jika tidak ada yang melapor. Namun saat Pachin dan pengurus yang lain mulai berselisih, tiba-tiba dari belakang muncul seseorang yang menyuruh semua orang untuk tenang. Sontak semua pengurus langsung menunduk menghormati sembari mengucapkan selamat malam. Orang itu adalah Kisaki Teta.
Dengan senyuman mematikan, Kisaki menyuruh teman-temannya menghentikan formalitas tersebut. Lalu Hanma berkata jika tidak biasanya Kisaki datang di rapat pengurus. Namun Kisaki menjawab jika ia mempunyai sedikit urusan. Di sana Kisaki langsung memanggil Takemichi dan Chifuyu untuk berbicara sebentar. Keduanya langsung menyanggupi permintaan Kisaki. Kemudian Kisaki mengajak Takemichi dan Chifuyu mengobrol di sebuah ruangan. Saat berhadapan dengan Kisaki, Takemichi dapat mengetahui jika saat ini dia adalah ketua sementara Tauman, sehingga ia merupakan orang yang sangat penting. Bahkan kepolisian kesulitan untuk melacak keberadaan Kisaki, sehingga Takemichi sedikit ragu apakah orang yang di depannya adalah Kisaki yang asli. Kemudian Kisaki membuka pembicaraan bahwa mereka bertiga sudah lama berteman, tetapi ia merasa jika dirinya tidak pernah bergaul bersama teman-temannya yang lain. Kemudian Kisaki bertanya pada Takemichi dan Chifuyu apa yang mereka berdua pikirkan tentang dirinya. Lalu tiba-tiba Kisaki berkata 12 tahun yang lalu ketika Baji mati itu semua adalah kesalahannya. Kisaki berkata, "Aku yang mengatur Halloween berdarah. Dengan memanfaatkan Hanma, aku meyakinkan Kajutora untuk bergabung dengan kami, yang kemudian dikenal sebagai geng Valhalla." Kemudian Chifuyu bertanya kenapa Kisaki baru mengatakan semua itu. Lalu Kisaki menjawab bahwa ia sudah putus asa. Ia ingin mendapatkan kekuatan dan sesuatu yang layak untuk dikagumi, sehingga jika ia bisa menyelesaikan konflik tersebut, sebagian orang akan tunduk kepadanya. Namun ia tidak mengetahui bahwa Baji akan mati pada Halloween berdarah. Kisaki lalu berdiri dan menunduk meminta maaf kepada Chifuyu. Ia berkata bahwa sebenarnya ia selalu ingin meminta maaf, karena selama 12 tahun ia sudah belajar bahwa teman adalah hal terpenting. Kemudian Takemichi bertanya apakah Kisaki menyesali perbuatannya saat itu. Dengan senyuman di wajahnya, Kisaki menjawab jika ia tidak pernah satu hari pun melupakan hari di mana Baji tewas. Kemudian Kisaki mengajak Takemichi dan Chifuyu untuk minum bersama. Karena merasa Kisaki sudah berubah lebih baik, Takemichi dan Chifuyu kemudian minum bersama dengan Kisaki. Di sana Takemichi berkata, "Mungkinkah ini masa depan yang sangat bagus?" Kemudian Kisaki meminta izin untuk mengatakan satu hal kepada Takemichi dan Chifuyu. "Aku tadi mengatakan bahwa aku tidak tahu bahwa Baji akan berakhir mati." Tapi bohong. Sontak Takemichi dan Chifuyu kaget mendengarnya. Kisaki berkata, "Aku memanfaatkan Kajutora untuk membunuh Baji, dan sekarang akan kulanjutkan tugas yang belum usai." Lalu tiba-tiba Takemichi merasa tubuhnya ada yang aneh. Ketika ia sudah sadar, ia mendapati tubuhnya sudah diikat sehingga ia tidak bisa bergerak. Takemichi masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia melihat Chifuyu yang berada di sampingnya sudah babak belur dengan wajah yang penuh luka. Kemudian Takemichi melihat Kisaki yang menyapanya dan teringat jika tadi ia sedang minum bersama. Sehingga hal itu membuat Takemichi sadar jika Takemichi sudah pasti diberi bius. Di sana Kisaki berkata jika Chifuyu selalu menjadi duri baginya karena tidak bisa melupakan kejadian 12 tahun yang lalu. Kemudian Kisaki menendang Chifuyu. Takemichi berteriak meminta Kisaki menghentikan tindakannya. Namun Kisaki malah semakin kesetanan menghajar Chifuyu sembari menyuruh Chifuyu untuk mengaku saja bahwa ia adalah orang yang mengkhianati Tauman. Tetapi Chifuyu berteriak jika polisi hanya lepas kendali. Ia hanya berusaha mengeluarkan Kisaki dari Tauman karena Tauman sudah menjadi busuk. Chifuyu hanya ingin mengubah itu. Ia lalu berkata, "Akulah pelakunya." Takemichi tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Takemichi yang melihat Chifuyu seperti itu merasa tidak percaya jika Chifuyu sudah berusaha membalaskan dendam Baji selama hampir 12 tahun. Tapi Kisaki telah memutuskan entah Takemichi terlibat ataupun tidak, ia tetap akan menembak. Kisaki lalu bertanya kenapa Takemichi bersikap seolah-olah dia tidak terlibat dengan semua ini. Lalu tiba-tiba timah panas menembus paha Takemichi yang membuatnya sangat kesakitan. Chifuyu yang melihat itu berteriak sekencang-kencangnya untuk memberitahu bahwa Takemichi tidak tahu apa-apa tentang semua yang ia lakukan. Karena sudah merasa kesal, Kisaki berganti menodongkan pistolnya ke kepala Chifuyu. Sementara Takemichi masih menahan sakit di paha kakinya. Ketika maut sudah begitu dekat, Chifuyu menyuruh Takemichi untuk mendengarkan perkataan terakhirnya. Banyak hal terjadi selama 12 tahun ini. Maki menghilang sedangkan Draken menjadi terpidana mati. Sebelum mengetahuinya, aku terlibat dalam pelanggaran serius.
Tetapi jauh di lubuk hati, kita tidak berubah sedikit pun. Aku menitipkan kehendak Baji dan Tauman kepadamu, partner. Kemudian Kisaki dengan sangat sadis menembak Chifuyu hingga kepalanya hancur. Takemichi hanya bisa menangis tak percaya jika Chifuyu sudah mati dengan cara seperti itu. Kisaki dengan tersenyum menanyakan perasaan Takemichi yang membawa nasib Tauman. Namun ia meminta Takemichi untuk tidak perlu khawatir, karena sebentar lagi ia akan menyusul Chifuyu. Kisaki lalu menodongkan pistolnya ke kepala Takemichi. Dengan sedikit berteriak, Kisaki bertanya kenapa Takemichi masih merasa tidak bersalah hingga ia menangis. Apakah ini wujud aslimu? Mengecewakan. Kemudian Kisaki bersiap menembak Takemichi sembari berkata, "Selamat tinggal pahlawanku." Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan kondisi masa depan setelah Takemichi berhasil mencegah Maiki membunuh Kazutora. Namun ternyata hasil yang dituai tidak banyak berubah. Malahan Takemichi terjebak di situasi yang sungguh membagongkan. Kakinya kena tembak dan ia harus melihat kematian Chifuyu dengan mata kepalanya sendiri. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.